Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unuha, kembali lagi di podcast Universitas Nurul Huda, berani bermimpi harus berani beraksi. Bersama saya Aisyah Nada Zahra dan saya Vela Julia. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat spesial nih Kak. Betul Kak. Yaitu inspiratif dan edukatif, kisah pengabdian mahasiswa KKN Kebangsaan di Timur Indonesia. Bener banget nih teman-teman. Jadi ini tuh first time ever-nya kampus kita yang mengikuti event nasional yang namanya KKN Kebangsaan. Nah, kalau dengar-dengar kata kebangsaan ini berarti skalanya itu besar dan tentunya pesertanya itu dari seluruh daerah di Indonesia. Iya, bener banget tuh Kak. Karena biasanya KKN yang biasa itu kan biasanya di daerah sekitar kampus. Nah, untuk KKN Kebangsaan ini yaitu menghubungkan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi keren banget kan Kak? Banget Kak. Nah, makanya nih biar nggak hanya sekedar kabar burung, jadi hari ini kita langsung datangkan nih narasumbernya, yaitu salah satu dosen Universitas Nurul Huda, yaitu Bapak Dr. Supangat MPDI, dan juga kakak-kakak peserta KKN Kebangsaan. Langsung kita sapa aja nih. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Untuk kakak-kakaknya ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya sumringah sekali ya habis dari KKN Kebangsaan. Habis dari perjalanan jauh Kak, makanya happy. Kita bisa lihat juga nih Kak, ini Masya Allah sekali ya. Kostumnya sudah merah putih, jadi sangat mencerminkan kebangsaan sekali. Bener, pas banget mendekati hari ulang tahun Indonesia bentar lagi kan Kak. Iya. Bener. Boleh nih Kak kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya nih, biar penontonnya semua tahu. Iya. Boleh dimulai dari Kak. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akhirnaila Rashidatul Fida. Saya perwakilan dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Anggreni dari Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6 juga. Kalau saya perkenalkan, nama saya Jinta Sari, saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 juga. Iya, boleh disapa dong Kak teman-temannya. Halo. Keren nih kakaknya semua. Langsung aja nih Kak, daripada kita semua penasaran kan, kita mau kepoin nih. Apa sih KKN Kebangsaan ini sebenarnya dan pengalaman dari kakak-kakaknya? Boleh langsung. Iya, kita tanya dulu ke Bapak Supangat ya. Oke, bisa. Karena biasanya kan kita tahu nih Pak ya, KKN itu mahasiswa turun ke lapangan, bikin program kerja, terus bonding sama masyarakat. Nah, tapi ini kan ada yang beda, ada kata-kata kebangsaannya. Nah, boleh diceritakan dong Pak, apa sih KKN Kebangsaan itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman sekalian, bahwa KKN Kebangsaan ini adalah salah satu program dari pemerintah ya. Secara kebetulan kampus kita ini memperoleh kesempatan untuk teman-teman ini. Nah, tentu untuk perbedaan pasti ada bedanya dengan KKN yang sudah kita lakukan, yang seperti halnya ya mungkin di mahasiswa kita Universitas Nurul Huda. Namun KKN yang satu ini dan yang pertama ini banyak sekali perbedaan. Karena ya untuk KKN Kebangsaan itu sendiri dilakukan atau dilaksanakan oleh beberapa kampus ya, bukan hanya satu kampus ya. Yang tentu dampaknya juga bukan hanya sekedar lokal, tapi ya lebih luas daripada KKN yang sudah kita lakukan selama ini. Artinya KKN yang dilakukan atau yang dilaksanakan dan diikuti oleh teman-teman kita ini diikuti oleh beberapa kampus yang ada di seluruh Indonesia tentunya, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini cukup menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa untuk teman-teman yang sudah berangkat itu. Jadi ini pertama kali masih pertama sekali udah ikut dalam masih KKN pertama kali, Kebangsaan. dan ini luar biasa untuk teman-teman yang diikut sertakan ini. Jadi keren banget ya, ini pertama kali mengirimkan KKN Kebangsaan gitu. Dan seterusnya ya Pak, semoga aja bisa. Mudah-mudahan untuk ke depan kita support untuk mahasiswa yang mendapatkan kesempatan ini ya tentu yang memenuhi syarat, karena ini KKN ini tidak dilakukan di lokal ya, di luar daerah. Tentunya banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus diikuti, terutama ya sehat jasmani rohani itu terpenting, dan yang lainnya lah yang
pembelajaran ini bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Nurul Huda kelak selanjutnya. Gitu. Betul banget. Berarti bedanya tadi ya Pak dengan KKN biasa itu ya pesertanya ini dari seluruh Indonesia. Ya benar, pesertanya seluruh Indonesia, programnya juga cukup berbeda. Kalau programnya untuk pengabdian masyarakat, dampaknya kalau KKN yang seperti biasa hanya untuk lokal, tapi ini dampaknya secara luas, artinya ya tidak hanya lokal saja, baik dari budayanya, mungkin teman-teman ini mungkin baru tahu juga budaya yang ada di tempat lokasi kan gitu. Banyak hal lah yang perlu, yang mungkin bisa menjadi tambahan sebuah keilmuan dari teman-teman ini. Bukan hanya jalan-jalannya aja lah, bukan hanya healingnya saja, tapi luar biasa keilmuannya, kemanfaatannya. Jadi ada insight yang masuk gitu ya Pak ya? Betul, banyak sekali. Yang bermanfaat ya Pak ya, berdampak tentunya untuk Indonesia. Iya, untuk Indonesia dampaknya, bukan hanya untuk lokal. Sementara ini yang program yang sudah kita jalankan di Universitas Nurul Huda, sebelumnya ini KKN yang masih di lokal, artinya dampaknya juga di lokal. Nah ini nanti tugas dari teman-teman untuk menelaah dampak nasionalnya dari saya ikut KKN ini yang seperti apa ini harus di-up kembali gitu. Jadi harus dipandang dari Universitas Nurul Huda. Oh ini dampak nasional dari kami teman-teman yang ikut KKN kebangsaan. Ini perlu untuk menganalisa gitu. Jadi itu tadi kita sudah dengar perbedaan antara KKN biasa dengan KKN kebangsaan ini. Nah ini kan pertama kali ya Pak ya, Universitas Nurul Huda mengirimkan delegasi 3 ya. Nah, boleh diceritakan dong Pak, kok bisa sih UNUHA itu terpilih ikut serta dalam KKN kebangsaan ini? Terlebih ini kan merupakan pertama kali itu tadi pertama ya Pak. kali. Bagaimana Pak? Terutama kami sangat berterima kasih dari tim kemahasiswaan tentunya karena info-info ini terutama dari Pilmawa ya. Ini salah satu programnya, kita semua bisa mendapatkan informasi. Setelah itu kita kerjasama dengan bagian kepanitiaan KKN, kemudian tindak lanjutnya adalah menyeleksi ya. Kemudian setelah diseleksi ternyata muncullah 3 mahasiswa ini yang menurut kami itu mumpuni untuk mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya banyak sekali yang sudah mendaftar, akan tetapi karena keterbatasan kita mungkin dari biaya juga ya, karena kita membutuhkan biaya banyak, biaya besar. Jadi setelah kita seleksi, kita kerucutkan dari beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar, muncullah 3 nama masing-masing mewakili dari prodinya. Ya tentu tidak semua prodi ya, mungkin ke depan harapan kita seluruh prodi ya, ada 10 prodi ya, 11 dengan pasca, 10 prodi ini bisa mengikuti semualah program ini. Oke. Harapan yang besar sekali, semoga aja terwujud nantinya. Iya, amin. Terus Pak, mengenai tadi kan Bapak menyebutkan proses seleksinya Pak. Kira-kira kalau dari pihak kampusnya sendiri atau prodinya, seleksi untuk memilih dari sekian banyak mahasiswa ini seperti apa? Ya, seyogianya memang seleksi kita lakukan secara leluasan ya, artinya menggunakan media sosial, tapi karena keterbatasan waktu kemarin itu tim kami berkomunikasi langsung dengan pihak fakultas dan prodi, sehingga dari prodi memunculkan yang memenuhi kriteria yang kita inginkan. Jadi ada beberapa kriteria nih yang bisa mengikuti kegiatan KKN ini. Nah sebenarnya seyogianya ke depan kita akan buka terang-terangan, tapi ya dengan konsekuensinya banyak hal yang perlu kita lakukan. Untuk tahun ini kita seleksinya sebatas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti ketua program studi, kemudian dari pihak fakultas itu dekan. Gitu. Berarti banyak evaluasi ke depannya ya Pak, agar lebih luas lagi programnya berjalan. Iya. Ini kan kita sudah mengetahui ya seleksi dari pihak universitas. Nah, sekarang kita tanya nih pengalaman seleksi dari kakak-kakaknya. Nah, kira-kira seleksi dari pihak universitas tuh susah nggak sih, ribet nggak sih? Apa ada drama-dramanya atau gimana? Nah, boleh diceritakan dulu. Coba Kak Janita mungkin. Kalau awal pertama itu
ada seleksi dari Kaprodi sendiri. Oh ya. Setelah alhamdulillah dari Kaprodi menyetujui kami untuk lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap dari seleksi dari LPPM. Dari LPPM itu salah satunya seleksinya itu membuat esai, apa sih nanti program apa yang kamu ingin angkat kalau misalnya kamu lolos dari KKN kebangsaan ini gitu. Sudah selesai, wawancara juga sudah selesai, dan lanjut ke tahap selanjutnya, ini publikasi. Oh berarti dapat info dari Kaprodi yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak kan tadi kolaborasi dengan Iya. Kaprodi ya Pak ya. Jadi dari Kaprodi itu memberitahukan ke mahasiswa. Setelah itu ada seleksi esai. Iya. Nah, apakah seleksi ini sama di Kebetulan sama. Oh sama semua berarti ya. Nah, kira-kira nih Kak, apa ya dari Kak Aklin ya, itu ada nggak sih kesulitan dalam menyiapkan itu berkasnya atau seleksinya? Kalau dari saya pribadi, waktu itu saya cukup kesulitan ya, karena pengumumannya itu dari seleksi 1 hari sebelum seleksi itu harus menyiapkan esai. Nah waktu itu kan kita nggak tahu nih KKN kebangsaan ini tuh di sana mau ngapain aja, tentangnya gimana, terus situasinya seperti apa, targetnya siapa, kan kita juga belum tahu ya. Jadi untuk programnya sendiri saya menyesuaikan dengan tema KKN kebangsaan, yaitu wisata budaya, warisan dunia, aksi kebangsaan, fokus berdampak pada negeri. Nah itu kan tentang wisata ya di sana. Jadi saya membuat program yang berhubungan dengan wisata seperti itu. Dari di situ adalah pencerahan apa saja sih program-program yang cocok sesuai dengan tema KKN seperti itu. Oh, jadi esainya menceritakan tentang itu, tentang program apa yang akan dilaksanakan di sana. Berarti sama semua. Sama. Oh iya ya. Jadi udah prepare bener-bener ya nih Kak untuk persiapan KKN-nya. Kemudian dari proses seleksi tadi udah memenuhi berkas, persyaratan esai dan sebagainya. Menurut Kakak semua nih, faktor eksternal apa sih Kak yang mempengaruhi akhirnya kalian lolos untuk ikut program ini? Oke, untuk faktor eksternal yaitu yang pertama yang pasti kita harus memenuhi syarat-syarat dari KKN kebangsaan ini sendiri. Karena ini dari seluruh Indonesia tentunya tidak mudah. Harus ada seleksi ketat dari KKN kebangsaan. Yang pertama itu yang pasti kita harus memenuhi status SKS, dan kedua itu kita memiliki asuransi kesehatan, itu yang wajib. Dan kita harus membuktikan bahwa kita memiliki IPK lebih dari 3 dengan transkrip nilai, dan juga harus memiliki keterangan aktif dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan. Jadi faktornya tadi itu banyak banget, nggak hanya dari nilai tentunya ya, tapi pengalaman organisasi, kemudian kesehatan dan sebagainya. Kesehatan mental dan fisik Iya itu benar. sangat Kalau nggak sehat dua-duanya nggak bisa berangkat. Benar. Kemudian ternyata udah bisa lolos akhirnya setelah memenuhi semua seleksi tadi. Perasaan atau kesan pertama kakak-kakaknya begitu mendengar kalian lolos itu gimana Kak Jenita? Kalau saya itu pertamanya sudah kalau mau lulus alhamdulillah, kalau tidak ya itu mungkin belum rezeki saya. Pada saat itu mesti pada saat mendengar kabarnya lolos pastinya senang. Ketepatan itu pada malam suro, dan saya juga wah ini WA dari siapa nih, nomor tidak dikenal gitu. Langsung saya buka, saya baca, wah ini pengumuman lolos. Perasaan itu tidak kawan lagi lah pokoknya. Campur aduk Senang, langsung hubungin orang tua gitu. Kalau dari Kak Nisa bagaimana? Saya senang banget Kak, setelah dapat info dari LO itu saya langsung meluk bapak saya senang banget. Kebetulan bapak saya di dapur dan saya bilang kalau saya lolos KKN kebangsaan 2025 ini. Pasti senang banget ya. Banget, Kak. Bisa benar. Kalau Kak Agni gimana reaksinya? Kalau saya campur aduk banget. Waktu itu saya sempat nangis waktu dengar saya lolos KKN kebangsaan. Karena waktu itu kan dari syaratnya itu yang
diajukan universitas itu hanya 2 mahasiswa yang boleh ikut gitu kan. Kemudian kami ketika mendaftar dan pastinya salah satu dari kami harus Iya. gugur gitu kan Kak. Waktu dengar lolos itu kan pertama Mbak janji duluan, kemudian Mbak Nisa. Terus saya kayak merasa ya mungkin saya nggak lolos seperti itu, kayak sedih. Terus gimana ini? Kemudian setelah dapat info dari Mbak Nisa bahwa dia lolos, nggak lama kemudian saya juga dapat chat dari LO KKN di sana, ternyata saya lolos juga. Dan alhamdulillah di situ saya langsung nangis, terharu, senang, takut juga. Dan saya langsung kasih tahu ibu saya bahwa saya lolos KKN di Sulawesi Selatan. Kayak ibu saya juga ikut senang dan mendukung saya seperti itu. Ya, jadi ini nggak nyangka gitu ya, Pak. Terharu. Ya. Karena memang syarat itu hanya 2 mahasiswa, ternyata saya juga lolos juga 3-tiganya, alhamdulillah sekali begitu. Ini berarti dari Universitas Nurul Huda 3 delegasi nih kakak-kakak ini Iya. yang ikut. Iya, Keren banget berarti ya Universitas Nurul Huda. Kebetulan rezeki. Iya, alhamdulillah rezeki kita ya Pak ya. Nah, ini kita tanya ke Bapak. Oke. Kan waktu dinyatakan lolos gitu Bapak ya. Berarti Bapak mengantarkan kakak-kakaknya ini ke Sulawesi nih. Iya, benar. Nah, waktu di sana nih Pak, siapa aja sih yang datang di sana? Terus ada berapa total perguruan tinggi yang ikut kira-kira di sana? Untuk perguruan tinggi sekitar 99 ya, 99 dengan jumlah mahasiswa 177. Nah, kita awal di pembukaan ya, karena saya juga baru pertama kali dari tempat kita tidur ya, dari hotel menuju ke tempat apa namanya itu ya? Hutan pendidikan itu kurang lebih 5 jam ya. Oh, Nah, jauh kita banget ya. ya memang di atas puncak itu dengan jalan yang berliku-liku. Pokoknya kalau ada penyakit darah tinggi kayaknya jangan deh ke sana. Tapi ini cukup menantang. Sesampainya di tempat kita acara pembukaan yang lebih keren lagi yang selama ini saya sendiri ya mengagumi salah satu sosok lah ya. Mungkin kalau di lingkungan akademisi yang sering mendengarkan ceramah atau apa tausiah agama itu tidak asing lah. Ada salah satu nama itu namanya siapa? Masih ingat nggak? Das'ad Latif ya. Termasuk beliau itu adalah salah satu alumni dari Unhas. Wow. Banyak hal lah yang diceritakan oleh beliau, terutama terkait dengan KKN kebangsaan ini sendiri. Jadi beliau itu memang dari dusun kan, dari desa yang punya kegigihan untuk menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin, kemudian sampai hingga saat ini itu menjadi dosen di sana. Itu salah satu kebanggaan kita bersama ya, kita bisa ketemu dengan sosok yang selama ini kita kagumi lah. Beliau orangnya itu wah los sekali ketika ngomong kan gitu ya. Nggak ada yang tidur lah kalau kita mendengarkan pengajaran dari beliau itu. Beliau juga dosen kan gitu. Itu hari pertama full kita 1 hari untuk mengikuti pembukaan sekaligus pembekalan dari pendamping ya. Sebenarnya lebih ke pengenalan lah istilahnya, karena kita pendamping itu kan hanya mengantarkan dan setelah itu kita pulang kan gitu. Yang menindaklanjuti semuanya ada dosen lapangan dan itu seluruhnya dari dosen Unhas rata-rata. Terus seperti itu. Berarti di sana panitia untuk tempat ininya Unhas. Iya, Unhas untuk panitianya. Panitia KKN kebangsaan ini. Benar. Gitu ya, keren banget. Jadi cukup seru ya Pak ya di sana ya. Sangat seru. Kita apalagi yang mungkin kalau saya udah terbiasa ya jalan jauh naik pesawat kan saya udah biasa. Mulai dari bertiga ini saya teringat benar tidak tahu tapi yang mana ya. Pokoknya yang duduknya di tengah nanti bisa dicek lah ini apa namanya tiketnya. Yang duduknya di tengah tangannya megang kayak gini kan sambil pecah mata sambil kayaknya nangis kayaknya. Oh belum ya. Kayaknya kelihatan sekali itu. Saya kan di samping ya, di samping kiri kalau tidak salah. Ini bertiga kan. Secara kebetulan
kalau nggak salah itu memang yang kecil yang di tengah itu. Wah, pegang kayak gini. Ketika landing dan take off itu saya lihatin, bener saya ngelirik. Saya sebenarnya mau ada video kenang-kenangan, tapi rasanya wah, kasihan gitu Pak. Sebetulnya ini momen bersejarah loh Pak. Bener, Ya. sangat. Ini naik pesawat gitu ya. Apalagi ada delay ya, sekitar 7 jaman kalau nggak salah. Wah, memang sengaja saya lepaskan mereka. Pokoknya kayak, wah berkeliaran, silakan. Menjelajah. Iya. Itu salah satu pengalaman ya, salah satu pengalaman perjalanan kita lah, perjalanan mereka untuk mengikuti KKN kebangsaan ini. Berarti luar biasa sekali ya Kak ya. Benar, Insya sangat Allah. luar biasa. Masya Allah, banyak banget pengalaman bahkan di luar hal kuliah gitu loh yang didapatkan dengan program ini. Ya, gitu. justru itu yang lebih banyak. Karena mungkin kalau melihat dari budaya, demografi tempat kita ini tidak se-ekstrim yang ada di tempat lokasi gitu. Nah, ini sekarang mungkin tanggung jawab teman-teman. Nah, kalau mungkin ada yang tempat wisata, apalagi fokusnya di wisata ya mungkin ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita eksplor di lingkungan Universitas Nurul Huda. Kita sangat mumpuni wisata itu dibangun. Nah, ini pemikir-pemikir kayak kita inilah, akademika seperti kita inilah yang bisa memunculkan sebuah wisata yang ya yang jelas, yang mempunyai nilai pendidikan kan gitu. Apalagi kita punya lokal budaya yang cukup mungkin bisa dikenal orang banyak. Komering itu dikenal dengan panjangnya kali Komering, panjangnya irigasi, ada pusat jembatannya. Itu sebenarnya sangat potensial. Dan ini ketika kita pikirkan bagaimana solusinya untuk memunculkan wisata itu menjadi sebuah edukasi, itu akan menjadi nilai ekonomi lah sebenarnya. Ini tugas kita sebagai pendidik. Ini mungkin salah satu ya PR dari teman-teman yang baru pulang dari KKN kebangsaan, bagaimana menjadikan Oku Timur ini ada satu saja tempat wisata edukasi gitu ya. Kalau kita yang bergerak di eco-technopreneurship ini lagi merintis bentuk greenhouse edukasi, salah satu dosen kita kan ada kan. Nah, ini tempat wisata edukasi yang basisnya itu lokal, salah satunya di kabupaten kita itu ya banyaknya perairan. Nah, ini bisa lah nanti dipelajari. Tanggung jawab teman-teman semua ini kan. Ya, karena sumber daya alamnya sudah banyak. Benar, Pak. benar. Tinggal sumber daya manusia Iya, ini yang benar. bergerak gitu. Banget nih. Kan tadi kata bapaknya akhirnya kalian pergi ke Sulawesi Selatan. Setelah kalian mendapatkan kabar nih Kak, kalian bakal ditugaskan di sana. Kalian sempat searching dulu nggak nih tentang lokasinya? Kalau iya gimana tuh Kak? Tentu kalau itu awal dari kami lolos, terus ada grup nih, langsung semuanya itu yang lolos itu langsung masuk ke grup tersebut, grup Pasakti. Nah, itu ada buku seperti buku KKN kebangsaan atau panduan itu di sana sudah tertera kami mau ditempatkan di mana. Ada 2 kabupaten yakni Kabupaten Pangkep dan juga Maros. Nah, di situ dibagi juga poskonya itu di Maros ada 10 dan juga di Pangkep ada 11. Jadi kami nanti dibagi di antara 2 kabupaten. Iya, 2 kabupaten. Kebetulan kami dapat yang 2 di Maros dan yang 1 di Pangkep. Bisa Bisa muat drama-dramanya. Boleh deh dikasih tahu Kak, drama apa aja itu? Awalnya itu kan ada kami disuruh milih tuh. Boleh katanya kalau mau satu kelompok itu satu universitas. Tapi kok tiba-tiba ada yang tidak boleh kami lakukan gitu. Ternyata yaitu kami tidak bisa untuk satu posko. Ya, waktu itu technical meeting kami 2 sebelum kami berangkat itu ada technical meeting. Kami diberitahukan bahwa setiap mahasiswa boleh memilih posko sesuai dengan bidang kemampuan yang diambil di universitas masing-masing seperti itu. Dan kebetulan kami berencana untuk kita tetap bareng-bareng ya. Janjian gitu. Pengennya tetap satu posko. Dan waktu udah sampai di sana kita ada 4 hari atau 3 hari? 3 hari pembekalan, sosialisasi dan bimbingan dari Bapak Menteri Pendidikan, Pak Fadlizon. Di hari kedua itu sebenarnya sudah pemilihan
posko. Nah, mahasiswa diminta untuk memilih posko sendiri-sendiri. Nah, kami waktu itu udah sepakat ya pengen Satu satu kelompok satu posko. Nah, waktu itu kita diminta untuk memilih di website KKN Unhas. Di sana kita memilih posko secara online. Dan waktu pemilihan posko itu ternyata yang di Kabupaten Maros itu sudah penuh semua poskonya yang target cuma kami semua. Dan itu ada satu posko yang masih ada slotnya, itu namanya posko leang-leang 2. Leang-leang 2 itu masih ada slot, kami bertiga sepakat, ayo kita kesini yuk, ayo kita cepet-cepetan kami bertiga cari. Karena kalau nggak keburu, nggak kebagian. Sudah penuh semua. Terus waktu kita pencet bareng-bareng ternyata Satu yang terpental. saya terpental, saya tidak bisa masuk dan mereka akhirnya Masih sama di satu leang-leang. posko. Iya. Di finalnya ternyata nggak boleh satu posko itu Iya. dari satu kampus. Jadi Mbak Jenny langsung keluar juga dari leang-leang. Dan akhirnya berpisah Pisah semua. satu-satu. Itu kebijakan dari panitia. Jadi pisah semua berarti ya. Iya. Kalau saya kan di Pangkep ya. Kenapa saya bisa di Pangkep? Awal mulanya itu waktu saya pemilihan posko, saya kan targetnya mau di Maros. Di Maros itu ada satu desa namanya Tumbuh Bulu. Nah, Tumbuh Bulu di situ saya pikir, oh ini masih ada slot nih, ya udah saya di sini saja kayak gitu. Nggak tahu tempatnya kayak gimana, yang penting saya klik saja. Gitu. Waktu sudah diklik, ada pemberitahuan selamat Anda ditempatkan di posko Tumbuh Bulu namanya. Tumbuh Bulu ternyata itu kabupaten Pangkep. Jadi saya berbeda sendiri dari mereka berdua. Mereka di Maros, saya di Pangkep. Dan katanya desa itu tuh merupakan desa terjauh yang ada di Pangkep, di bagian darat. Pangkep itu kepanjangan dari Pangkajene dan Kepulauan. Jadi di sana ada yang di pulau juga poskonya. Tapi saya tidak mau di pulau. Saya pengennya yang masih di darat saja. Ya, jadilah di desa Tumbuh Bulu namanya. Gitu. Udah terpental lagi paling jauh. Iya. Oh, berarti Pangkep dan Maros ini jauh ya? Jauh. Sudah berbeda kabupaten. Luar biasa banget ya perjalanannya, ternyata ya nggak semulus Iya. itu. Ternyata banyak banget drama ya. Kalau Mbak Jika waktu itu di posko mana? Kalau saya ditempatkan di desa Batunan Tinggi, Kecamatan Tumbuh Bulu. Jadi Tumbuh Bulu tadi ada 2 ternyata. Iya, ada di Maros sama di Pangkep. Gitu, keren. Boleh. Nah, Tanya-tanya lagi nih kak, poin apa lagi nih? ini kan pastinya kalau KKN itu nggak lepas dari yang namanya program kerja nih. Nah, program kerja kakak-kakaknya ini di sana seperti apa sih? Nah, dari Kak Nisa dulu mungkin ya. Oke, di sana tuh ada program proker individu sama proker kelompok. Nah, di situ saya ambil yang individu, saya buat sosialisasi dan pembuatan QRIS di UMKM di Leang-Leang. Gitu. Jadi di sana tuh kan ada Leang-Leang itu sebuah tempat wisata prasejarah yang merupakan tempat telapak tangan dan lukisan babi rusa berada di sana. Jadi di sana itu ada lukisan tertua yang ada di provinsi Sulawesi Selatan gitu. Nah, di situ sebenarnya udah banyak turis-turis, tapi di sana UMKM-nya tuh belum menggunakan QRIS. Jadi saya berinovasi untuk membuat QRIS di sana supaya bisa diakses untuk masyarakat luar. Iya, mempermudah mereka juga ya. betul. Iya, karena kan apalagi sekarang era digital gitu ya. Sekarang banyak banget yang pakai Dana lah, pakai ya itu tadi QRIS tuh ya. Keren banget loh ini inovasinya ya. Ya, Dari proker tadi nih kak, kira-kira dari masing-masing nih yang paling berkesan itu program kerjanya apa? Mungkin dari Kak Jenita dulu. Kalau saya, menurut saya ini program pribadi saya, kerja saya pribadi, yakni pelestarian legenda lokal yang saya tarik itu sebenarnya banyak sih wisata yang ada di sana, tapi saya ambil satu cerita yakni legenda Gunung Bulu Lewang. Menurut saya sangat menarik karena bahkan anak muda seusia saya itu saya tanyain legendanya itu apa, mereka tidak tahu malah. Makanya saya ada rintangan juga saya mencari cerita itu dari ketua adat, dari masyarakat yang
asli situ ya, saya cari informasi tentang gunung itu salah satunya. Keren banget nih ya tentang legenda. Iya. Sesuai nih sama prodi. Iya. Berarti itu tantangan banget ya Kak ya, mencari legenda di daerah situ yang dimana notabene kan kita nggak dari situ gitu kan ya. Berarti tantangannya tadi apa? Menemui ketua adat. Dan ketua adatnya itu pasti memakai bahasa adat mereka. Dan Wow. saya meminta teman saya yang orang asli Makassar itu untuk menemani saya translate gitu. Oh, Kemudian nih Kak, Lin, Kalau dari kelompok saya sendiri di saya itu ada proker kelompok dan juga individu. Kalau untuk proker individu saya mengangkat tema tour guide atau pemandu wisata. Karena di sana itu di desa Pembulu merupakan desa yang berada di kaki Gunung Bulu Saraung. Dan Saraung itu merupakan gunung tertinggi yang ada di Sulawesi waktu itu. Dan kenapa saya memilih tema? Awalnya saya ingin seperti Mbak Jenjen karena itu sesuai dengan bidang keilmuan saya juga, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi ketika saya tanya untuk ketua adat di sana, ternyata sudah tidak ada ketua adat di sana. Masih sejarah itu sudah diadakan di kantor desa. Kemudian saya ganti lagi program saya, program pemandu wisata. Situ saya targetnya anak sekolah. Kenapa anak sekolah? Karena memang sesuai dengan program studi saya bahasa Inggris. Kalau mempelajari bahasa Inggris itu maksudnya anak SMA itu sudah bisa ya belajar bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu saya memilih target anak SMA. Dan waktu itu challenge-nya ternyata sekolah di sana kan masih libur, belum masuk. Masuknya masih di minggu kedua. Nah, minggu kedua itu jadi kami selama 2 minggu itu menunggu waktu masuk sekolah. Jadi kami sebelum terjun ke sekolah, kami merencanakan proker-proker lain dulu seperti mitigasi bencana, UMKM di sana apa aja. Jadi kami melakukan observasi dan survei di sana. Itu selama 2 minggu itu. Dan untuk proker yang sangat berkesan bagi saya yaitu proker yang punya saya juga. Karena waktu itu sempat terjadi konflik ya di proker saya. Kan itu kan dalam satu desa ada 2 posko. Yang punya saya itu posko Tompobulu 2 dan punya teman saya posko Tompobulu 1. Nah, dalam kelompok itu memang semua targetnya SMA juga. Kenapa SMA? Karena memang jarak dari posko kami ke sekolah itu cukup jauh, lumayan jauh, dan kami transportasinya juga cukup terbatas. Jadi kami memilih yang berada di tengah-tengah desa, yaitu SMA tadi. Dan waktu hari H pelaksanaan, ternyata teman saya yang di posko 1 itu ada materi tambahan yang diminta oleh kepala sekolah. Sebelum kami observasi itu, kepala sekolah meminta untuk memberikan motivasi kepada adik-adik di sana, karena di SMA sana kan pedesaan ya cukup pelosok, dan di sana itu untuk minat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu sulit sekali. Kebanyakan mereka memilih untuk terjun langsung ke dunia kerja daripada melanjutkan sekolah pendidikan. Ya, itu tuntutan dari kepala sekolahnya. Jadi teman saya yang di posko sebelah itu membuat proker baru juga yang mengambil jam saya. Kemudian di situ kami sempat bentrok, dan untuk menyesuaikan waktunya juga sudah tidak bisa karena mepet, dan juga ada konflik tentang teman saya itu sempat membela saya, kenapa ini diambil di waktunya seperti itu. Kan sudah ada peraturan di timeline begini-begini. Ternyata itu cekcok, dan menurut saya sangat takut di situ. Karena di tempat orang tuh masa kita mau buat masalah kan di sana tidak. Dan akhirnya penyelesaian masalah kami semua
menyetujui kalau di jam itu giliran saya mempresentasikan. Iya. Tapi memang justru di hal-hal kayak gini tuh hal itu pasti wajar ya Kak. Iya. Dan itulah yang mewarnai perjalanannya justru ya kenapa pengalamannya. Iya. Itu menarik banget. Kalau dari Kak Nisa gimana nih? Ya itu tadi yang UMKM itu Oh udah. ya, cukup itu aja Cukup, ya berkesan. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan program kerja tadi gimana kesan kakaknya nih kerjasama antara tim KKN kakak di sekitar sana? Kesannya seperti apa? Kalau dari saya sih ada nih teman saya itu dari Aceh, dari Sulawesi Tenggara, dari yang tuan rumah juga, ada yang dari Jawa Timur, itu kan semuanya jadi satu. Awalnya saya gimana ini ya, gitu. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah cocok dan kesan-kesan berbeda sekali. Apalagi kita harus memahami perbedaan-perbedaan. Iya. Kadang kan ada yang kurang cocok, kita yang biar cocok kita deketin, kita Iya. bilang baik-baik. Cari tahu nih jalan tengahnya gimana gitu. Apalagi ini kan perpisahan sangat sedih sekali. Kapan lagi kita bertemu? Iya, nggak tahu ya Kak. Lagi ketemu. Iya, kesannya ya itu tadi ya. Ini kan dari berbagai macam daerah ya Kak ya. KKN kebangsaan ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak waktu ikut KKN kebangsaan itu pertukaran budaya apa sih yang Kakak dapat gitu? Apakah pertukaran bahasa atau makanan atau apa? Nah, boleh diceritakan Kak. Kalau saya sendiri yang paling berkesan adalah saya pernah makan yang namanya kapurung. Oh, apa Jadi itu? kapurung itu adalah papeda terus dikasih kuah kuning sama ikan. Dan itu baru saya rasain kayaknya nggak cocok di lidah saya. Karena di Sumatera ya kebetulan. Kalau kita nggak makan nasi, nggak kenyang gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya itu sih Kak. Kalau saya, wah kesannya banyak sekali ya karena Banyak banget. teman-teman saya itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi juga, ada yang dari Kalimantan. Itu ada teman saya yang dari Kalimantan Tengah, dari Palangkaraya, dan juga dari Padang, dari Riau, dari Sulawesi Selatan juga itu ada 2 orang. Dalam kelompok saya itu ada 7 orang kan, 7 orang. Di sana kami sempat kesulitan untuk memahami bahasa masing-masing, terutama orang. Ada juga teman saya yang dari Jawa, saya lupa itu namanya. Namanya Cindy. Itu Jawa kan kita juga orang Jawa. Jadi kami komunikasinya pakai bahasa Jawa kan nyambung gitu. Tapi teman-teman saya itu nggak paham Ini ngomong apa? Iya, gitu. Dan juga sebaliknya, mereka pakai bahasa mereka ini ngomong apa gitu kan. Tanya-tanya terus kami di situ bertukar informasi terkait bahasa yang kita pakai. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Dan waktu itu saya kenalin sama mereka tentang Bendungan Perjaya. Saya kenalin ke mereka tentang di sana tuh destinasinya apa sih? Di sana ada Bendungan Perjaya. Kalian tahu nggak? Ini loh, tempatnya itu kayak gini. Di sana itu merupakan anak musi. Ya kalian tahu musik yang dari Palembang. Itu jembatan Ampera gitu. Kalau dari Sumatera Selatan positifnya mereka itu mikir ini anak Palembang. Tapi kan Sumatera Selatan itu luas ya. Palembang juga. Ada juga timur, ke selatan, dan juga yang lain-lain. Waktu itu kami juga dikenalkan yang namanya sama warga lokal di sana, khususnya Bapak Posko kami, itu kami dibuatkan saraba. Saraba itu minuman khas dari Sulawesi Selatan yang biasa diminum ketika ada acara-acara tertentu. Dan itu terbuat dari jahe, telur, gula aren, dan santan. Itu rasanya kalau di lidah saya ya kayak nano-nano. Karena belum pernah merasakan, baru pertama kali itu merasakan makanan khas dari Sulawesi. Dan di sana ada tradisi unik, khususnya di Desa Tompo Bulu, itu setiap ada kegiatan acara seperti nikahan, pengajian, atau kumpulan desa, itu hanya boleh dilakukan pada hari Jumat. Selain hari Jumat itu, warga-warga tidak akan
mau datang. Karena di hari Jumat itu dipilih karena waktunya singkat dan fokusnya untuk ibadah juga. Jadi dipilih hari Jumat itu untuk hari libur seperti itu. Ya, Jadi waktu kami sampai di sana ingin mengadakan sosialisasi harus nunggu dulu hari Jumat. Baru mereka mau datang. Jadi banyak lah ya Kak ya hal-hal yang berkesan gitu. Ya, banyak. Kalau dari Bapak, nah waktu mengantarkan nih, pasti kan di apa ya hal-hal berkesan apa nih yang Bapak rasakan waktu mengantarkan di sana? Apakah dari makanannya atau dari ya Jelas itu ya, karena kita dari perjalanan jauh pasti sampai tempat itu tujuan kan gitu, nggak mikir apapun kan gitu. Jadi perut pun nggak kepikir. Ketika sudah sampai tempat, protes nih perut nih. Nah, ketemulah apa yang namanya yang sudah kita hafal lah ya, soto ya, ada soto Makassar ya. Itulah, oh iya. Jadi itu yang pertama kali kita makan sama mungkin ya, nggak pas di lidah kita. Gitu. Jadi nggak terbayang rasa laparnya. Iya, akhirnya saya bukalah aplikasi, pesanlah dari Grab ya. Ini yang agak ya menurut saya karena sudah lapar ya. Saya karena di samping saya itu ada temen juga, nah, kebetulan dia juga mau ngajak makan, saya pesenlah di Grab kan. Saya pesen, udahlah yang lidah-lidah kita lah. Saya pesen ayam geprek. oh Iya, ada ya Pak ya. ada ayam geprek itu ada ya dengan PD-nya saya kan. Saya pesen 2 karena ada teman 1. Dah mungkin 5 menitan lah. Datang saya ke bawah. Kok saya lihat kok apa? Tempatnya plastiknya itu kok kecil, saya bilang gitu kan. Saya lihat 2, dalamnya ada 2, ternyata cuman ayam gepreknya aja. Jadi nggak ada nasinya. Ya. Mungkin salah pesannya mungkin. Harusnya memang di toko-toko kayak gitu kita pesen nasi sendiri. Tapi ya mungkin itu tadi karena sudah dapat protes dari perut kan, pemikiran udah nggak konsen lah yang jelas tengah malam. Itulah akhirnya. Oh jadi datangnya dari sana itu di sana tengah malam. Iya, sampainya tengah malam kita. Kita dari bandara itu mungkin nyampe sekitar jam berapa ya? Jam 10-an ya. 10-an malam ya. Sampai di sana. Belum. Kita kan ketika turun kita di bandara kita pisah. Oh. Jadi saya ke tempat penginapan di hotel ini langsung Masih nunggu. ketemu dengan teman-temannya. Ya langsung di tempat penginapan bersama kawan-kawan yang dari berbagai tempatnya masing-masing. Oh jadi Bapak waktu mengantar di sana, udah sampai di bandara pisah? Ya bisa dulu, baru nanti besoknya baru ketemu lagi itu siang. Karena itu tadi jarak tempuh yang kurang lebih 4-5 jam. Jauh banget ya. Ya, itu. Pokoknya luar biasa deh. Jadi tempat waktu pelaksanaan opening itu jauh dari bandara. Jauh dari bandara jauh. Bahkan dari kampusnya sendiri, dari Unha sendiri itu sekitar 4-5 jam. Mungkin kalau dari bandara ya lebih dari situ lah. Iya, dengan tantangan jalannya itu tadi ya Pak ya. Benar, jalannya luar biasa. Itu lokasinya itu di Bengo-Bengo namanya. Bengo-bengo. Tempat pendidikan. openingnya itu. Iya. Untuk pertukaran budaya, itu saya di posko itu pernah buat makanan khas Palembang ini pempek. Oh, jadi mengenalkan pempek ya. Dan itu saya telepon dulu orang rumah itu. Takut salah salah. saya ada salah, tapi ini salah. Alhamdulillah jadi. Dan, Iya. katanya enak. Tapi saya takutnya nanti makannya nggak selera lagi kalau untuk saya. Itu enak nggak sih? Tapi katanya enak. Ya, alhamdulillah ya, enak gitu. Suka malah ini, udah habis ya gitu. Untung nggak buat jualan pempek di sana. Iya. Mengenai pertukaran budaya, ini kita dengar-dengar logatnya ini udah agak kecampur ya sama logat Padahal baru Sulawesi. 1 bulan. Baru 1 bulan. Ini jiwanya masih di sana soalnya. Berarti masih terkenang gitu ya. Tiap hari statusnya itu masih ke sana terus. Iya, Pak ya. Belum move on, Bapak. Kalau ditanya mau KKN lagi di sana nggak sih? Mau banget. Mau Boleh nggak Pak? Mungkin kesananya liburan aja mungkin. Oh, iya.
infonya kesananya itu dibawa oleh mertua. Belum Ji. Kita udah denger nih Kak, udah denger semua pengalaman dari bapaknya, dari kakak-kakaknya juga. Kita juga pengen tahu Pak, manfaat dari kegiatan ini menurut Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Ya, yang jelas secara garis besar manfaat untuk kampus kita sendiri ya. Ya, kita bergengsi lah sekarang. Iya, UNUHA ini harus pede, mahasiswanya harus pede kan gitu. Apalagi calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke UNUHA. Toh nyatanya kita dari desa bisa loh kita naik pesawat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas dengan kegiatan seperti ini event yang sangat penting dan mungkin ya mahasiswa harus berlomba-lomba untuk mengikuti event ini. Karena di dalam event ini, di dalam KKN Kebangsaan ini banyak hal, pengalaman pembelajaran, ya bukan hanya soal budaya, bukan hanya soal demografi, tapi sampai ke etika kita masing-masing. Yang tadinya kita di sini di Oku Timur, oh ternyata etika tunjuk jempol itu boleh, tapi di sana ternyata tunjuk kelingking itu malah lebih bagus kan gitu. Ini ada perbedaan misalnya seperti itu. Jadi etika sopan santun yang mungkin di lingkungan kita saat ini menurut kita bagus, tapi ternyata di lokasi lain berbeda. Nah ini mungkin yang banyak ditemui oleh teman-teman yang ikut KKN ini. Selain etika, kemudian ya yang jelas mungkin kalian semua, kita semua dipertemukan bukan hanya lain bentuk, lain etnis, lain keyakinan, tapi banyak kelainan kan gitu. Di sini dalam keorganisasian masing-masing pusko, apalagi tadi diceritakan oleh Mbak Aklin, itu sesuatu yang menurut saya sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan yang baru. Ternyata kumpul dengan orang banyak itu tidak semudah itu, tidak semudah kita mengucapkan. Bahkan satu hal, kelembutan kita di sini, kekasaran kita di sini dalam hal verbal, dalam pengucapan, di sana tidak berpengaruh. Karena apalagi masyarakat Makassar itu menurut kita galak, ternyata di situ tidak. Ini hal baru, artinya teman-teman ini ketika sudah pulang, hal-hal yang seperti itu, eksplornya itu ya di lingkungan kita masing-masing. Jadi ada gambaran luas lah tentang keilmuan ketika kita mendapatkan pengalaman baru. Jadi ini salah satu pendidikan, salah satu pengabdian terutama ya di lingkungan lokasi KKN kemarin yang menurut saya juga bisa dieksplorkan di lingkungan kita. Kemajuan-kemajuan, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu inovatif, silahkan nanti dikenalkanlah dengan adik-adik tingkat di Universitas Nur Huda. Satu hal yang terpenting, banggalah menjadi mahasiswa UNUHA. Ketika Anda 3 tahun yang lalu tidak jadi daftar di UNUHA, saya yakin Anda tidak akan menjumpai ini. Terus sampaikan kepada adik-adik tingkat Anda semua. Jadi ini yang terpenting juga. Bentuk Anda mengabdi bukan hanya di pengabdian kampus yang lain. Salah satu halnya Anda menyebarkan poster sedikit saja terkait UNUHA, itu salah satu bentuk pengabdian kita dengan UNUHA. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya nih yang terakhir nih Pak dan kakak-kakak semua, kita mau dengar harapan dari kakak-kakaknya nih dari program ini untuk Universitas Nur Huda dan untuk semuanya nih. Untuk kedepannya dari saya sendiri, semoga KKN Kebangsaan ini bisa terus berlanjut dan menjadi wadah untuk anak-anak bangsa di seluruh penjuru dunia untuk mengembangkan potensi dirinya. Iya, amin. Terus berkarya, terus berdampak tentunya untuk Indonesia. Gak kerasa nih Pak dan kakak-kakak semua, kita udah di penghujung acara. Iya, benar. Obrolan kita benar-benar seru dan bermanfaat gitu ya. Jadi nggak sekedar ngobrol tapi nggak bermanfaat, tapi ada banyak insight yang kita dapatkan. Oke. Nah, dari kakak-kakaknya nih, ada nggak sih jargon atau yel-yel dari KKN Kebangsaan nih? Boleh ditunjukkan dong. Ada. Gimana tuh? Gimana?
Siapa kita? KKN Kebangsaan 2025. KKN Kebangsaan 2025. Inovatif, kreatif, berdampak bagi negeri. Wah, keren banget. Jadi benar-benar inovatif, kreatif, dan berdampak ya Kak. Benar, dan semoga ini nggak hanya jargon semata, tapi bisa terwujud ke depannya ya. Kak. Ya amin. Gak kerasa nih acara kita udah di penghujung acara dan banyak banget yang kita dapatkan Nadia dari ngobrol-ngobrol kita, insight-nya banyak banget dan semoga bisa jadi pelajaran gak hanya buat kita tapi juga buat teman-teman yang nonton. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Supanga dan juga kakak-kakak semua udah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan baru buat kita. Iya. Kalau gitu kita langsung tutup aja ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Nurul Huda, Cerdas berakhlak.